menua dan bermartabat, membangun gereja yang inklusif bagi generasi lanjut usia. Seringkali kita berbicara tentang masa depan gereja melalui generasi muda, namun malam ini kita diajak untuk juga melihat bahwa gereja yang utuh adalah gereja yang merangkul semua generasi, termasuk para lanjut usia yang telah lebih dahulu berjalan dalam iman, pelayanan, dan kehidupan. Tadi berangkat dari proses menua, ya. Tapi ini bermartabat itu artinya apa? Dia masih bisa produktif. Kenapa bisa nyambung? Tadi kebutuhan-kebutuhan itu masih dirasakan perlu untuk lansia. Harga diri dengan bisa terlibat gitu kan. Aku masih bisa loh, bukannya ya gitu. Jadi dia bukan hanya dilayani tapi dia melayani juga. Tadi saya sudah katakan tidak menempatkan lansia sebagai warga gereja yang pasif, tapi justru mereka ditempatkan sebagai warga gereja yang aktif. Menua dan bermartabat, membangun gereja yang inklusif bagi generasi lanjut usia. Seringkali kita berbicara tentang masa depan gereja melalui generasi muda, namun malam ini kita diajak untuk juga melihat bahwa gereja yang utuh adalah gereja yang merangkul semua generasi, termasuk para lanjut usia yang telah lebih dahulu berjalan dalam iman, pelayanan, dan kehidupan. Karena menjadi lansia bukan berarti menjadi tersisih, melainkan tetap dihargai, didengar, dirangkul, dan dihidupi dalam kasih lintas generasi. Ruang tamu hadir setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di akhir bulan, menghadirkan percakapan yang relevan, hangat, dan membangun bagi sahabat oikumene semua. Dan malam ini sangat istimewa, telah hadir bersama kita narasumber yang akan menginspirasi sekaligus memperkaya perbincangan kita malam hari ini. Langsung saja mari kita sapa tamu istimewa kita. Selamat malam Dr. Agnes Rorong, spesialis kesehatan jiwa, dan tamu kedua kita Pendeta Johan Kristantara, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Bu Rida. Apa kabarnya malam ini? Baik. Bu Dokter dan Pak Pendeta, hari ini adalah lanjut usia nasional, tepat pada tanggal 29 Mei yang ke-30. Kita tahu Indonesia saat ini memasuki aging population, penuaan yang meningkat berdasarkan data Badan Statistik sekitar 11,97% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya tugas Pak Pendeta dan Bu Dokter ini makin banyak nih karena jumlah penduduk lansia semakin meningkat. Saya ke Bu Dokter dulu. Bu Dokter, apa sih yang harus kita persiapkan untuk merawat dan mendampingi para lansia? Karena usia lansia biasanya ada perubahan fisik, kognitifnya, bahkan juga emosional yang bisa mengganggu atau menjadi suatu yang harus dirangkul oleh keluarga. Yang perlu dipersiapkan supaya gereja dan keluarga bisa mendampinginya. Silakan Bu Dokter. Baik Bu Rida, mungkin saya mulai dengan definisi kali ya. Lansia, siapa sih lansia itu ya? Ya, yang pasti saya salah satunya lansia. Oh iya, Ibu sudah lansia. Iya. Nah, jadi kita tahu lansia kan batasnya 60 tahun ya. Mulai dari usia 60 tahun itu termasuk 60 sampai 69 tuh usia lansia muda. Nanti masuk ke 70 sampai 79 itu madya. Nah, lanjut ke lansia yang tua itu 80 tahun. Oke. Ada 3 fasenya. Iya, ada kategori, 3 kategori. Nah, terus itu Bu, kalau kita lihat ya berarti sudah mengalami proses menua. Nah, ada ahli ya, ada 3 orang ahli, tapi yang paling saya ingat sekali karena ada bukunya John Rowe itu mengatakan gini, kalau usia start dari 30 tahun itu ya, nah ketambahan 1 tahun usia gitu ya Pak Pendeta ya, ketambahan 1 tahun dari 30, katakanlah berarti 31 gitu ya. Nah itu 1% berkurang fungsi tubuh kita. Iya, 1%. Bisa dibayangkan ya, 60 tahun berarti sudah 30%. Saya baru tahu itu Dok. Itu ya,
ahli mengatakan seperti itu. Nah, itu terjadi ke seluruh organ tubuh. Berarti pada waktu masuk usia 60 itu sudah tinggal 70%. Iya kan? Iya, sudah mulai penurunan karena proses menua. Nah, proses menua ini perlu diketahui bahwa terjadi di seluruh organ tubuh. Nggak kecuali otak, kena juga. Tapi kalau kita di kulit nih, nah ini contohnya nih, Pak Pendeta, tolong jangan sama dok. Sama ya. Sudah ada yang putih, sudah ada yang putih, ada yang hitam gitu. Nah, itu tanda-tanda penuaan di kulit. Nah, sebenarnya di otak itu sama, kayak bercak-bercak begitu juga. Nah, itu yang membuat apa? Nah, ini yang perlu dikenali oleh keluarga ya, tanda-tandanya adalah mulai menurunnya fungsi kognitif, fungsi otak. Fungsi otak ada motorik, pergerakan, ada sensorik gitu ya. Sensorik salah satunya misalnya penglihatan udah harus pakai kacamata. Itu terus pendengaran juga kadang-kadang sudah ya rada-rada nggak jelas gitu dengarnya ya. Sayup-sayup oke. Nah, di otak itu terjadi juga kematian sel otak ya. Nah, apa dampaknya? Nah, memori gitu. Itu. Nah, seringkali dilihat seperti ini. Waduh, kok misalnya seorang ibu ya mengatakan, aduh, mama udah sering lupa nih. Terus anaknya mungkin yang tentu aja mungkin belum 30 gitu ya. Kalau udah 30 berarti udah mulai 1% tuh tadi turun kan. Nah, bisa aja dia mengatakan gini, mama aku juga belum masih aja udah sering lupa. Gitu. Nah, itu memang kalau hanya memori itu saja, itu boleh dikata normal. Jadi ada istilahnya age associated memory impairment atau penurunan fungsi memori, dalam hal ini kognitif ya, salah satunya memori, itu memang terjadi karena proses menua tadi, yang tadi ada bercak-bercak gitu di otak gitu. Nah, tapi bagaimana batasnya kalau mamanya tadi kan contoh tadi mengatakan, aduh jangan-jangan mama udah pikun. Nah, enggak serta-merta gitu ya. Jadi ada perjalanannya gitu. Ya, perjalanannya itu di antara yang sudah melewati tadi age associated memory impairment atau kita biasa sebut forgetfulness, itu normal. Tapi ada di transisinya, namanya mild cognitive impairment. Jadi itu memorinya, daya ingatnya udah makin makin luas lah, artinya lebih sering lupa. Lalu khasnya lagi dia memang berbicara atau ada hal-hal yang dia sampaikan, tapi hal-hal itu ya sering temanya sama, itu lagi diulang begitu ya. Nah gitu. Tapi untuk kegiatan aktivitas sehari-hari masih bagus. Nah ini yang perlu dikenali. Nah sampai kapan kalau itu sampai seluruh fungsi kognitif, bukan hanya memori ya, konsentrasi, atensi, lalu hal yang membaca, menulis, lalu yang pengenalan benda gitu ya, udah sering lupa. Itu mama mau itu anu begitu ya. Jelas gitu ya. Iya, padahal maksudnya mau minum. Nah itu tolong lupa apa namanya gitu. Iya, jadi nggak ingat lagi apa namanya. Jadi selain memori, amnesia kita biasa sebut, atau afasia, pengenalan terhadap kata, benda gitu ya, itu sudah terganggu bahkan hampir semuanya. Jadi misalnya mau nuangin air dari sini misalnya ke gelas, itu bisa aja nggak pas. Gitu. Atau salah disorientasi tempat, mau ke kamar mandi, masuknya ke misalnya ke dapur gitu. Tapi itu sudah demensia. Pahami oleh keluarga. Ya, jadi perkembangannya seperti itu tadi. Kalau misalnya kalau tadi cuma memori aja, oke, itu normal. Tapi kalau tadi ya Pak Pendeta sering ngulang gitu tadi ya, nah itu harus hati-hati karena itu transisi. Kalau lebih parah sudah masuk ke demensia. Iya. Nah ada lagi nih, ya itu tadi ke arah memori sampai yang parahnya sudah gangguan penyakit itu demensia. Tapi namanya Alzheimer tipenya, ya karena tadi urutan tadi. Oke, nah terus karena proses menua ini makin luas, ini jadi mengganggu semua,
termasuk tadi ya otak, kapasitas fungsional itu jadi menurun. Akibatnya apa? Jadi rentan mengalami penyakit. Nah, ada namanya sindrom geriatrik. Itu belum penyakit. Sindrom Ya, Geriatrik. antara lain misalnya kan udah jarang bergerak gitu ya, nggak seperti waktu muda. Itu berarti terjadi imobilitas. Jadi nggak bergerak gitu. Nah, begitu bangkit mau berdiri, termasuk juga terjadi ketidakseimbangan. Nah, ini sangat berisiko jatuh. Dengan jatuh, akhirnya harus berbaring di tempat tidur yang dalam waktu lama. Bisa Oke, Dok, terjadi tadi seperti ada itu. ada risiko jatuh. Nah, fungsi keluarga sebetulnya kalau ada lansia yang masih bersama keluarga Iya. beda dengan yang mandiri. Itu yang perlu dilihat sebenarnya. Tanda-tanda Betul. seperti itu seperti apa sebenarnya dipersiapkan oleh keluarga? Ya. Jadi kalau misalnya kan bisa terlihat ya, kalau misalnya mau bangun dari tidur gitu, dari tempat tidur. Nah, kalau mau inginnya sih refleks ya jalan, mau berdiri jalan langsung. Nah, itu keluarga harus perhatikan. Pasti ada sudah kemunduran. Belum lagi kalau misalnya dari ruang yang agak remang-remang, kamar tidur kan bagusnya kalau tidur kan agak remang. Nah, itu penglihatan juga mempengaruhi, itu bisa keseimbangan jadi terganggu dan risiko. Nah, jadi keluarga paling tidak sudah harus mewaspadai gitu. Keluarga harus bisa melihat Perubahan-perubahan perubahan yang betul. terjadi Iya. kepada lansia. Iya. Tepatnya 60 ke atas ya, tapi kan tadi ada 3 fase itu ya. Iya, itu Lansia untuk 60, kognitifnya. 70, 80. Oh, Berarti yang kategori. kalau yang demensia itu apakah di 60, di 70 atau 80 kita nggak bisa tahu Iya, ya. itu bisa terjadi dari usia, memang dari usia sebelumnya paralansia bisa terjadi. Sudah ada gejalanya begitu, Dok? Bisa, iya, bisa. Tapi itu ada faktor risiko. Faktor risikonya mungkin banyak ya gitu. Nah, jadi dengan tambahnya usia dari batas 65 tahun itu prevalensi itu 5%. Tapi dengan tambahnya usia berarti kan atrofi kematian sel otak makin luas, itu bisa sampai 20%. 80 tahun berarti lansia tua lebih sangat berisiko ngalamin Kita demensia. tahan dulu ya, Bu Dokter. Nanti ini Oke. sangat seru sekali ya, kita harus Iya. tahu karena kita semua akan Iya, menjadi iya, Ya, lansia. berarti ada betul. satu lagi yang Nanti kita sebenarnya agak ya ini ya. akan dilanjutkan Oke. lagi sama Bu Dokter. Kita ke Baik. Pak Pendeta Johan dulu. Iya, Bu Rida. Pak Pendeta Johan, bagaimana nih gereja menyikapi lanjut usia ini dalam konteks teologi dan pastoralnya Pastoral, untuk memahami fase-fase lanjut usia di gereja? Silakan Pak Ya. Johan. Terima kasih Bu Rida dan juga sahabat Oikumene. Umumnya seringkali begini, seringkali orang lanjut usia atau lansia itu dipandang yang pertama sebagai orang yang sudah mengalami penurunan. Tadi Bu Dokter juga sudah menyinggung soal itu. Lalu yang kedua, karena orang lanjut usia ini mengalami banyak penurunan, maka mohon maaf, seringkali mereka dipandang sebagai beban, Bu Rida. Dan karena dipandang sebagai beban, maka kemudian tidak jarang di komunitas-komunitas termasuk juga di gereja, lansia ini dipandang sebagai pihak yang semata-mata menjadi penerima pelayanan atau sebagai objek pelayanan. Jadi sifatnya pasif dan mereka hanya butuh dilayani. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Dalam teologi pastoral, apalagi ketika kita bicara soal teologi pastoral dengan perspektif kategorial usia, maka semestinya lansia, atau kalau di gereja di tempat saya melayani, di Gereja Kristen Jawa, kami tidak pakai istilah lansia, tapi kami pakai istilah adiuswo. Adiuswo itu dari kata adi itu artinya indah, yuswo itu artinya usia. Jadi dilihat usia itu dilihat sebagai usia indah. Usia lansia itu dilihat sebagai usia indah. Saya kira beberapa gereja juga ada yang pakai istilah yang sama. Tapi usia ada juga indah yang Pak begitu. Pendeta pakai warga senior. Bisa Ya, juga ya. warga senior gitu ya. Nah, semestinya gereja tidak serta-merta melihat lansia atau adiuswo atau warga senior ini sebagai beban. Tetapi justru mereka perlu dilihat juga sebagai bagian utuh dari gereja yang juga alih-alih menjadi beban, mereka justru
menjadi kelompok usia yang masih bisa menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik. Lalu juga dengan demikian mereka bukan hanya penerima pelayanan secara pasif, Bu Rida, tapi mestinya mereka juga bisa menjadi bagian dari pelayan-pelayan yang aktif di tengah gereja. Dia subjek juga bisa Subjek, ya, dia menjadi subjek. Jadi bukan dia objek. tidak harus belas kasihan yang diberikan bukan. kepadanya. Pak Pendeta, menarik apa yang disampaikan. Berarti sebenarnya lansia itu bukan hanya objek, dia bisa sebagai subjek ya. Saya kira lansia atau warga senior itu masih ada yang produktif yang bisa mereka membantu pelayanan di gereja. Begitu ya? Tentu saja, tentu saja. Mereka masih sangat produktif, bahkan Bu Rida di banyak gereja, saya kira mungkin di gereja Bu Rida juga ya. Kalau ada komisi lansia atau komisi warga senior atau komisi adiuswo di gereja kami, seringkali di gereja mereka justru adalah komisi yang paling aktif. Mereka sering mengadakan kegiatan, sering mengadakan persekutuan doa, sering latihan paduan suara, atau bahkan sering jalan-jalan juga, Bu Dokter. Iya. Biasanya begitu. Jadi mereka jadi keliru kalau kita katakan bahwa mereka adalah pribadi yang pasif, yang semata-mata menurun begitu ya. Padahal mereka justru lansia ini adalah pribadi-pribadi yang masih sangat bermartabat. Mereka masih bisa memberikan pelayanan bagi gereja. Misalnya mereka bisa berbagi hikmat mereka, pengalaman mereka, keterampilan atau pelayanan berdoa, atau bahkan satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh kaum muda, mereka lebih mengenal sejarah gerejanya. Dan ini bisa dibagikan kepada warga gereja yang lebih muda dari mereka. Kita tidak boleh pesimis sebenarnya kepada Betul. lansia karena mereka masih punya kekuatan, Betul mereka sekali. punya kreatifnya sendiri. Bahkan saya kira di gereja juga ada kelompok-kelompok warga senior yang bisa menjadi inspirasi bagi kaum yang lebih Betul. muda. Tentu saja Bu Rida. Pak Iya. Pendeta. Pak Pendeta, saya ke Bu Dokter lagi nih. Masih ada yang Saya mau nyambung yang tadi. Iya, menyambungnya. Jadi saya ingat tuh Pak Pendeta ada satu gereja, Iya saya dong. dari GPIB, jadi persekutuan lansianya ini biasa buat laporan gitu kan Pak ya, dari semua pelayanan per usia gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi yang lebih dulu melaporkan dan laporan keuangannya, laporan kegiatan semua lansia. Lansia betul. Dan laporannya bagus. Laporannya sekali, bagus jelas. gitu ya. Itu Bagus, salah betul. satunya. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan di mana lansia ini jadi turut melayani dalam bentuk perkunjungan gitu. Perkunjungan sesama lansia gitu. Betul, Pak Pendeta. Jadi mereka tadi punya kelompok yang mereka bisa mengunjungi sesama kelompok Iya. lansia yang lain seperti iya, saling yang menguatkan. iya kira-kira. baik sakit di Memang rumah mestinya sakit begitu, atau ya. di rumah. Iya, Dok. Jadi gitu. Dan lansia yang lagi sakit dikunjungi oleh lansia jadi sangat ini terhibur sekali ya. Gitu. Banyak saksian seperti itu. Tema kita hari ini menua dan bermartabat seperti itu ya. Bu Dokter, saya ke Bu Dokter lagi nih. Biasanya kan kalau di masa lansia nih, pralansia itu sering sekali kita merasa kesepian atau ada banyak pikiran negatif nih. Jangan-jangan saya nanti sakit gula lah, sakit inilah, banyak macam-macam gitu ya. Terus itu gimana Bu Dokter? Cara mengantisipasi pikiran-pikiran yang kadang sekali membuat kita semakin menurun sebenarnya. Ketakutan-ketakutan yang terjadi, kesepian, serasa ditinggal oleh keluarga. Padahal sebenarnya nggak ditinggal keluarga ya, tapi ini merasa-merasa seperti itu Bu Dokter. Iya. Jadi memang lansia ya, kalau kita perhatikan ya untuk lansia yang tadi misalnya dia lebih banyak di rumah saja, sementara di rumah itu tidak ada kegiatan-kegiatan. Iya. Tentu saja kalau dari pagi saja kan, misalnya cucu sudah berangkat sekolah, anak mantu ke kerjaan gitu, tinggallah dia sendiri. Makanya ada istilahnya empty nest. Empty maksudnya nest, sarang yang kosong. Jadi plesetan dari emptiness. Dan bukan emptiness tapi empty nest. Nah. Begitu. Oh iya. Tapi emptiness juga yang dirasakan. Iya. Itu dia. Dia mengalami kekosongan. Kekosongan. Nah, maka alangkah baiknya dia juga terlibat dalam misalnya tadi di gereja atau di lingkup rumahnya aja. Masih banyak yang bisa dilakukan. Misalnya hobi dia bisa lakukan. Berkebun misalnya. Berkebun, ya. Kalau taman ada nih. lahan sih sebenarnya ya.
nggak cukup lawan taman atau saya punya rumah kecil ya. Tapi saya senang bunga, jadi siram itu udah olahraga sambil gerak-gerak gitu. Betul. Itu kegiatan dan dia bisa buat jadwal. Berarti lansia sendiri harus punya inisiatif supaya dia tetap berdaya dan dia tidak kesepian seperti itu ya. Oke. Karena kesepian ini bisa jadi akar dari ujung-ujung bisa masuk ke depresi. Gitu. Karena kalau kesepian itu sebenarnya subjektif ya, subjektif perasaan dia. Kemudian kalau dia dikatakan terisolasi secara sosial itu objek bisa dilihat gitu. Nah, mungkin keluarganya, anak-anaknya misalnya hanya melihat bahwa oh ya dia memang sendiri, tapi nggak merasakan bagaimana perasaan dia yang emptiness tadi itu, seperti itu. Yang dilihat emptiness-nya, tapi emptiness-nya sendiri, iya itu. Nah, baiknya keluarga buat sama-sama bikin jadwal nih gini-gini. Mungkin ya tadi terlibatan juga di kegiatan gereja begitu ya. Nah, saya mau sambung lagi ya, Bu ya. Yang tadi kemarin ya. Nah, ini keluarga perlu tahu juga. Iya, keluarga. Yang tadi kalau dia hanya berdiam diri aja si lansia, tidak diutarakan, lagi pula si anak mungkin ya biasalah seperti gitulah namanya usia lanjut ya, udah nggak ada kegiatannya ya udah. Nah, padahal dia nggak menyumbang untuk mengadakan kegiatan gitu ya. Nah, makin lama ini lansia mau berkomunikasi saja seperti merasa aduh nanti saya ngerepotin. Nah itu. Padahal mungkin ada keluhan-keluhan. Nah belum lagi udah sampaikan nih keluhan. Aduh iya nih kok sakitnya nih, sini sakit. Udah besoknya sini lagi. Besoknya entah di mana lagi gitu. Akhirnya aduh mama tolong dong diantar ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit, datang periksa. Hasilnya tuh kan mama udah bilang mama kan normal sehat. Nah, padahal dokternya udah nganjurkan tolong dikonsultasi ke bagian psikiatri misalnya. Nah, mungkin kalau begitu dengar psikiatri secara fisik kelihatan sehat tapi sebenarnya secara psikologis ada hal-hal yang perlu ditangani. Iya, begitu psikiatri, aduh enggak dong, emang mama gue kenapa nih? Nah, kelainan jiwa. Nah, itu dia. Orang ketakutan ya kalau bicara tentang itu dia. Nah, padahal bisa ini Bu. Ini, jadi saya mau maksudnya menjelaskan bahwa gambaran depresi, gangguan depresi itu bisa dalam bentuk ini Pak. Jadi depresi terselubung oleh apa? Oleh keluhan-keluhan fisik. Nah, dianggap itu udah biasa lah. Saya juga udah capek itu pegal sini, pegal aduh. Nah, jadi tidak terdeteksi depresinya. Padahal sebetulnya itu depresi ya Dok. Atau dalam bentuk dia merasa aduh aduh udah sering lupa nih. Jadi keluhannya, udah jangan-jangan mama udah pikun ya gitu. Udah pikun, aduh gimana nih. Nah itu jadi kegelisahan dia. Padahal bentuk depresi pada usia lanjut itu tidak khas jadinya. Untuk semua gangguan penyakit juga umumnya tidak khas. Nah jadi bisa bentuk yang kita sebut pseudo dementia of depression. Jadi pseudo kan palsu ya. Jadi demensia nggak benar-benar demensia. Sebetulnya nggak demensia, tapi iya. Akarnya adalah depresi. Depresi. Atau yang tiba-tiba suka marah. Itu emosinya kan? Iya, emosi kan moodnya ini ya dalam bentuk afeknya, suasana perasaannya dalam bentuk ini marah-marah gitu. Itu namanya depresi agitasi. Lagi istilahnya ya. Banyak juga jenis-jenis istilah di kelompok lansia ini yang harus dipelajari oleh keluarga ya Bu Dokter ya. Ya kan nanti bapak marah gitu ya. Nah, kenapa saya bilang bapak biasanya laki-laki kalau yang gitu. Kalau yang karena kepikun itu padahal nggak pikun itu perempuan. Nah, bisa jadi dipikir aduh kan karena masalah ini ya papa ya pakai aduh ini karena itu. Udah padahal depresi. Bagaimana bisa terobati ya Pak ya kalau tidak tahu itu depresi. Iya. Makanya orang seringkali bercandanya gini Dok, jangan sering marah-marah, ntar cepet tua gitu kan. Ada kaitan sebenarnya itu Dok juga ya. Kalau depresi kita tadi. Tahan dulu sebentar saya ke Pak Johan, Pak Pendeta Johan. Pak Pendeta Johan, kita tahu bahwa PGI sedang menyusun buku pedoman Ecclesia Domestica. Bahwa dalam pedoman Ecclesia Domestica, gereja keluarga itu ada pelayanan yang holistik di dalamnya termasuk lansia. Nah, Betul. Pak Johan,
bentuk konkret apa yang bisa dilakukan oleh gereja dalam pelayanan lanjut usia yang nyata, yang bisa membuat mereka bergembira, tetap berbuah seperti apa yang dalam Alkitab ya, biarpun masa tuamu kamu masih bisa berbuah dan bisa berbagi kepada semua orang. Silakan Pak Johan. Iya Bu Rida, ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan gereja, bahkan ada banyak aspek di gereja yang bisa dibenahi supaya gereja itu menjadi apa yang disebut sebagai gereja ramah lansia. Yang pertama misalnya mulai dari fisik bangunan gereja. Ketika gereja mau menjadi gereja yang ramah lansia, maka dia harus memperhatikan bahwa warga gereja senior itu tentu mempunyai keterbatasan dalam hal fisik. Misalnya, mulai ada warga gereja yang menggunakan tongkat kalau berjalan, atau bahkan karena kondisi fisiknya kemudian harus menggunakan kursi roda. Nah, ini kan berarti gereja harus menyediakan ramp untuk masuk ke gedung gereja. Lalu jangan juga misalnya kena masuk gedung gereja tangga begitu, lalu tangganya terlalu tinggi. Jadi perlu disiapkan ramp. Lalu juga misalnya kalau di gereja kan biasanya kalau mau mulai ibadah ada pelayan usher begitu. Nah, ini juga tugas usher untuk bisa menyambut warga lanjut usia lalu mengarahkan mereka di tempat yang baik di ruang ibadah. Kalau mereka misalnya menggunakan kursi roda misalnya, ya jangan ditaruh di tempat yang sulit di ruang ibadah gitu ya. Mungkin bisa diajak untuk duduk atau mungkin disiapkan tempat di mana lansia bisa dengan mudah berlalu lalang. Itu dalam hal fisik gereja, satu contoh saja. Lalu juga misalnya dalam hal transformasi liturgi atau ibadah. Misalnya yang perlu diperhatikan ketika misalnya gereja masih mencetak tata ibadah, ya mencetak tata ibadahnya huruf-hurufnya jangan terlalu kecil, tapi agak besar gitu. Atau kalau menggunakan layar begitu ya, ya hurufnya juga jangan terlalu kecil, lalu harus jelas kontrasnya. Itu teknis sekali Bu Rida. Sound system yang misalnya diperhatikan levelnya sehingga tidak mengagetkan untuk orang lanjut usia begitu. Iya, terkejut, ada feedback, ada gangguan sound sehingga terkejut begitu. Lalu misalnya lagi bagaimana tata cahaya ruangan itu bisa mendukung lansia. Nah, bahkan dalam hal pelayanan ibadah, gereja ramah lansia adalah gereja yang tadi saya sudah katakan, tidak menempatkan lansia sebagai warga gereja yang pasif, tapi justru mereka ditempatkan sebagai warga gereja yang aktif. Misalnya bisa saja lansia diajak untuk menjadi pembaca Alkitab dalam ibadah. Bisa saja. Lalu misalnya diberi ruang untuk memberi kesaksian atau misalnya menjadi pendoa dalam ibadah. Saya kira ada banyak tempat dalam ibadah yang bisa diberikan untuk lansia berperan di sana. Nah, itu dalam ruang itu ya, ruang persis betul. Betul. Mereka tidak jadi objek tapi subjek. Betul sekali. Dalam pelayanan gereja, dalam organisasi gereja juga bukan hanya sekedar ada komisi lansia atau komisi adiuswo atau warga senior, tapi juga diperlukan integrasi antara, bahkan misalnya begini, misalnya ada kegiatan yang mengintegrasikan antara anak-anak atau remaja dengan lansia, dengan kakek dan neneknya. Mereka bisa bertukar cerita, anak-anak bisa belajar seperti apa sih rasanya jadi eyang begitu ya, jadi lansia seperti apa, anak-anak bisa belajar gitu. Lalu yang remaja bisa belajar tentang sejarah gereja. Di gereja kami Bu Rida, itu kalau setiap kali ada kelas katekisasi, dan di rangkaian katekisasi yang kurang lebih 8 bulan itu, ada satu sesi di mana kami belajar tentang sejarah gereja lokal kami. Nah, di situ selalu kami menempatkan warga senior kami yang memang tahu persis sejarah gereja. Dari awal terbentuknya perkembangan gereja, mereka kami beri ruang supaya mereka juga bercerita kepada anak-anak muda tentang sejarah gereja. Jadi sebenarnya banyak Bu Rida dan juga sahabat Oikumene, ada banyak ruang kalau kita mau membangun gereja sebagai gereja ramah lansia. Oke. Menarik ya, menarik sekali. Sebetulnya ini yang saya lihat di gereja, memang sudah banyak melakukan pelayanan untuk lansia. Hanya menurut saya ada yang kurang itu prasarananya ya, belum semua gereja yang membuat
ramah Ramah lansia. lansia. Aksesnya itu Betul, yang perlu betul, ya. betul. Mungkin Betul. dengan bincang-bincang kita semoga gereja-gereja di Indonesia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan lansia. Iya. Jadi lansia ini menjadi prioritas bukan karena mereka sudah lansia, tapi karena mereka layak mendapatkan akses-akses yang Oh iya, betul. seperti Mereka bisa- butuhkan. Iya, Ya. seperti itu. Nah, Bu Dokter, ini menarik ya, sebenarnya ada korelasi antara peran dokter dan gereja. Jadi kan tadi Pak Pendeta udah menyatakan banyak hal-hal kegiatan yang dilakukan kepada para lansia atau warga senior di gereja. Bu Dokter juga bilang banyak. Bagaimana itu menghubungkan antara kegiatan di para medis ini ke gereja? Misalnya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama sebenarnya? Iya, menarik itu. Sebenarnya iya bisa sekali. Ya tadi mungkin saya mau tambahkan juga Pak Pendeta ya. Nah jadi tadi berangkat dari proses menua ya. Tapi ini bermartabat itu artinya apa? Dia masih bisa produktif gitu. Nah mengingat bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk harga diri, untuk mengaktualisasi diri, yang contohnya tadi ternyata mantan bagian accounting, jadi nah itu iya lebih tepat lagi. Nah itu kenapa tidak diberdayakan untuk di gereja. Iya. Nah saya ingat juga Pak Pendeta waktu itu di satu gereja, suami saya juga pendeta. Oh iya. Nah mengadakan kelas pra perkawinan. Gitu. Nah lalu siapa ada tutor-tutornya, ada ya semacam ya tutor lah gitu. Mentor juga Mentor, ya. ya mentor mungkin lebih tepatnya mentor. Nah mentor itu umumnya para lansia. Artinya karena mengambil dari usia 30, 40 bahkan ada yang 50 tahun menikah. Iya, jadi sebagai mentor lah gitu ya. Itu lansia. Yang sudah banyak makan asam garam berumah tangga gitu ya. Mereka bisa memberikan pengalamannya Iya. gitu. Bukan mengajari tapi memberikan Sharing. pengalaman. Iya. Iya. Kenapa enggak begitu? Itu. Lalu kegiatan-kegiatan lainnya yang kiranya bisa nyatu dan artinya gini. Kenapa bisa nyambung? Tadi kebutuhan-kebutuhan itu masih dirasakan perlu untuk lansia. Harga diri dengan bisa terlibat gitu kan, aku masih bisa loh aku bukannya ya gitu. Jadi dia bukan hanya dilayani tapi dia melayani juga gitu. Nah lalu apa kegiatan untuk proses menua itu kan nggak bisa dibendung, tapi bisa dicegah dong untuk progresivitasnya kemunduran dia. Itu dengan apa? Dengan aktivitas fisik, bergereja ke acara gereja atau kegiatan Atau olahraga juga kali ya Dok ya. olahraga itu membantu sekali untuk menstimulasi otaknya, begitu. Nah lalu apa kegiatan yang bukan hanya gerakan tubuh aja tapi juga gerakan yang dimana dia bisa ikut mendengarkan bagaimana ininya. Nah itu kan suatu stimulasi otak tuh. Iya, iya betul. Jadi menghambat yang tadi yang Pak Pendeta bilang gitu. Kayaknya suka marah-marah gitu ya. Jadi cepat tua. Nah, kalau marah-marah itu ada yang mungkin kita semua udah tahu namanya kortisol. Itu terjadi ketika stres. Oke. Ya, itu otomatis diciptakan Tuhan untuk mengeluarkan untuk mengatasi stres, kortisol. Tapi yang berlebihan artinya tidak bisa diatasi stresnya. Ini jadi kembali jadi negatif gitu. Kita harus bisa memilah sebetulnya ya. Ya, itu jadi stres dan itu bisa mempengaruhi suasana ini dari kita sebut neurotransmitter ya, misalnya serotonin, norepinefrin yang untuk mood yang gembira apa semua itu jadi turun, jadi rendah, mempengaruhi apa? Kembali lagi bisa ke arah tidurnya jadi terganggu, bisa ini ke depresi dan kortisol yang berlebihan bisa jadi toksik racun untuk otak. Oh gitu. Bisa ke arah demensia. Nah makanya tadi depresi yang nggak terdeteksi apalagi ditangani bisa berisiko mengalami demensia gitu. Gitu. Nah jadi dengan kegiatan di gereja ini sangat membantu sekali. Oke, saya mau bertanya satu hal. Ini nggak tahu apakah mitos atau tidak. Seringkali orang berkata begini, kalau udah lansia jam tidurnya sudah kurang. Itu benar nggak Bu Dokter? Nah gini ya. Jadi tidur itu kan dianjurkan 8 jam gitu ya. 8 jam. Ya enggak juga untuk lansia. Ya, karena untuk masuk ke ada namanya tidur yang dalam itu ya. Itu agak cepat dia punya ininya
gerakannya kalau itu di apa dengan rekam otak gitu ya, gelombang otak. Jadi mestinya 90 menit tuh, 90 menit sampai masuk ke dalam. Tapi Deep pada sleep, lansia ya di sleep. Jadi pada lansia itu cepat ini. Jadi dia balik lagi, makanya terbangun gitu. Iya, gitu. Udah mulai tidurnya susah. Nah, kalau yang depresi, benar mau mulai tidurnya susah, tapi mungkin tidur yang kadang-kadang jam 10 gitu, mungkin jam 2 sudah terbangun. Oh, Terbangun, terus mau tidur lagi, udah nggak bisa. Mau masuk lagi yang ke siklus yang awal yang tadi itu Pak, untuk bisa sampai ke deep sleep-nya, udah susah. Nah, lalu bangun dengan kondisi apa? Aduh, rasa nggak ada restorasi ya? Soalnya, rasa berat, mau bikin apa jadi berat. Nah, itu mirip seperti gangguan depresi. Berarti itu perlu juga dikenali oleh keluarga yang lansia tinggal bersama keluarga. Beda lagi kalau lansia yang mandiri, kan ada juga lansia yang tinggal sendiri, yang datang sesekali keluarganya itu memang menjadi persoalan dalam keluarga sendiri ya. Nah, boleh sekalian ya, kalau misalnya seperti itu, artinya lansia ini kalau dia tidur, maksud saya di kamar tidur ya, tentu saja nggak terang benderang gitu ya, karena itu membantu ini yang namanya melatonin gitu ya. Nah, tadi balik lagi kortisol Pak, kalau kortisolnya tinggi, melatoninnya jadi untuk menginduksi tidur jadi kurang, jadi dampaknya nggak tidur, susah tidur. Nah, kalau cemas beda lagi tuh, sama-sama mau mulai tidurnya lama gitu. Tapi cemas ini ya tentu saja karena overthinking gitu ya. Aduh, saya yang tadi katakan, aduh ini gimana nih? Takut ya, terus ini takut membebani keluarga, itu ya, seperti itu juga ya, benar. Lebih lambat. Nah, tapi sering terbangun. Sering terbangun artinya nggak ada yang maksudnya untuk restorasi itu nggak dapat juga Pak. Jadi bangun juga dengan kondisi yang. Ke Pak Pendeta dulu kayaknya. Pak Pendeta, ini mendengarkan apa yang disampaikan Bu Dokter ya, bahwa ada rasa ketakutan, ada perubahan-perubahan tidur, kalau udah tidurnya terbangun lagi nggak bisa tidur. Kayaknya ini fungsi pastoral para lansia itu harus jalan nih, gimana gereja melakukannya? iya betul sekali Bu Rida dan sahabat Oikumene. Jadi memang fungsi pelayanan pastoral untuk lansia itu sangat penting. Tadi secara medis Bu Dokter sudah menjelaskan bahwa ada kortisol yang kalau itu terlalu tinggi maka akan menyebabkan kesulitan tidur begitu ya. Kalau saya sulit tidur kalau tanggal tua Dok. Semua orang kayaknya begini. Iya, nah tapi kembali lagi ke pelayanan pastoral begini. Jadi sentuhan pelayanan pastoral itu bisa sangat membantu lansia untuk meredakan stres. Perasaan kesendirian, emptiness tadi, itu bisa terbantu ketika misalnya lansia berjumpa dengan teman-teman sebayanya, dengan sesama lansia, atau misalnya dengan generasi yang lebih muda, misalnya ketemu dengan anak-anak, atau dengan sosok yang dia pikir membawa ketenangan dalam batinnya. Misalnya kalau di gereja pendetanya begitu ya. Karena itu sebenarnya sangat bagus kalau lagi-lagi ini bicara soal gereja ramah lansia. Kalau gereja mau membuat gerejanya menjadi ramah lansia, maka pelayanan pastoral untuk lansia itu sangat penting. Yang bisa dilakukan gereja misalnya, gereja perlu punya data warga berdasarkan kelompok usia anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lansia. Lalu dari data-data ini kan kita bisa membuat suatu katakanlah daftar, lalu dari daftar itu kita bisa membuat jadwal perkunjungan. Setiap gereja biasanya punya komisi pelawatan atau komisi perkunjungan, itu biasanya pasti ada. Nah, ini bisa dijadwalkan bersama-sama dengan komisi perkunjungan untuk melawat atau mengunjungi lansia. Lalu bisa disusun prioritas. Misalnya yang diprioritaskan adalah lansia yang dalam kondisi sakit misalnya, atau lansia yang dalam kondisi hidup sendiri gitu. Nah itu perlu sekali. betul, dan itu bisa sebetulnya Bu, bisa dijadwalkan sehingga itu menjadi satu kegiatan bersama di gereja yang membantu lansia untuk mengatasi kesepian, membantu lansia untuk menekan tingkat stres, sehingga dengan
tingkat stres yang lebih rendah, kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai begitu, melakukan aktivitas juga lebih ceria. Ketika mereka tidur, mereka bisa mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas, baik dari segi kuantitas, durasi tidur maupun juga kualitas tidurnya sendiri. Saya kira itu penting ya, bagaimana gereja perlu memperhatikan pelayanan pastoral, bukan hanya untuk, mohon maaf nih Bu Rida, perkunjungan bukan hanya untuk warga gereja yang dalam pergumulan, misalnya lagi ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, bukan hanya itu saja, tapi juga perkunjungan untuk warga yang lansia. Bahkan itu harusnya menjadi prioritas ya menurut saya, karena kita bisa saksikan ya kasus-kasus lansia yang terlantar, yang tidak ada keluarganya sampai dia meninggal beberapa tahun lalu atau bulan, ada di media televisi. Nah, sahabat Okumene, menarik perbincangan kita malam hari ini tentang lansia bersama narasumber Bu Dokter dan Pak Pendeta. Bu Dokter, masih saya bertanya nih ya, sebetulnya peran caregiver sendiri seperti apa sih di dalam keluarga? Apakah keluarga bisa menjadi caregiver, dilatih supaya tidak menghadirkan dari luar seperti itu, Bu Dokter? Oke, baik. Caregiver memang ya ada memang dari keluarga itu sendiri ya, atau yang honor lah ya, Profesional ya. profesional ya. Oke. Atau ada juga ART jadi caregiver. Oh, bisa. iya. Ada, iya. Jadi double. Iya. Nah, jadi pertama bahwa dia memang tahu gitu. Jadi diberikan edukasi ya, edukasi tentang bagaimana sih menghadapi lansia. Karena menghadapi lansia ya berbagai kondisi ya. Ada lansia yang memang mandiri ya. Tadi yang saya katakan fungsi kognitif daya pikir itu kan utamanya untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dia mandiri tentu saja dia bisa melakukannya sendiri. Tapi dengan penyakit, gangguan baik fisik mungkin mental tadi itu jadi harus dibantu gitu. Nah, kalau tidak ada orang lain berarti kan saudara sendiri atau mungkin pasangannya. Oh iya, Ya. betul. Oke, pasangannya. Misalnya suaminya atau istrinya yang dilatih bagaimana menjadi perawat lansia. Tapi kalau dia dua-duanya sama lansia gitu. Nah, itu dia. Tapi boleh jadi si anak biasanya ya, anak perempuan lebih lagi. Nah, tahu persis. Kenapa? Satu aja untuk komunikasi aja harus bisa paham gitu. Ya. Komunikasi dengan usia Harus lanjut. nyambung ya, harus nyambung. Ya, artinya komunikasi paling tidak dia si caregiver ini harus memberikan telinga yang dua, ketimbang kan bicara kan mulut cuma satu kan diberikan, tapi artinya mendengarkan gitu, mendengarkan tapi dengan empati. Kalau cuma mendengar saja itu pasti nggak empati, karena dia belum selesai ibunya atau lansia ini bicara sudah ada solusi. Nah, padahal mungkin bukan itu, bukan betul. solusi yang diharapkan oleh si ibu. Paling nggak jalinan komunikasi. Mendengarkan sebenarnya, mendengarkan. Jadi pendengar yang setia kepada mereka. Empati gitu ya. Nah, jadi bisa mendengar apa sebenarnya. Bisa jadi ada kekecewaan, bisa jadi tadi ya kecemasan beliau. Yang mungkin kalau mau bicara langsung aja, aduh enggak deh, udah nanti merepotin. Ya. Tapi kalau dengan komunikasi yang baik, duduk bersama gitu ya. Lalu juga selain tadi komunikasi itu inti pertama, yang kedua adalah bahwa menganggap bahwa ini mandiri nih, ibu saya mandiri gitu. Bermartabat artinya ya. Dia masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Itu jangan dianggap bahwa aduh udah nggak bisa nih. Nah, belum lagi udah kelelahan. Nah, ya kalau lansia yang masih yang maksudnya tadi mandiri sekali ya dalam pengertian aktivitas kehidupan sehari-harinya masih bisa dilakukan sendiri, itu oke lah ya. Tapi kalau yang sudah ada gangguan apalagi misalnya demensia, wah lebih lagi berat gitu ya. Karena ada istilah gini, ada satu pasien lansia di rumah berarti ada tambahan lagi satu pasien, siapa? Caregiver. Karena capek sekali memang. Iya, betul. Gitu. Saya bisa memahami sih dok. Ada yang sampai akhirnya berhenti bekerja. Dua-duanya sebenarnya, jadi kita bicara tentang emosional ya. Jadi emosionalnya caregiver sendiri dan
lansia yang dirawat itu harus dijaga sebenarnya Pak Pendeta. Jadi ini tugas Pak Pendeta barangkali bukan hanya berdoa ya, tapi ada hal lain lagi ya Pak Johan, seperti apa kira-kira yang bisa disiapkan untuk mereka? Iya, kalau tadi kan yang disampaikan dokter tadi, keluarga bisa jadi caregiver. Iya. Saya ada cerita Bu Rida, dan ini baru saja kejadian belum lama ini begitu. Di gereja kami ada lansia yang sudah sangat lanjut usianya, tapi dia di rumah tidak bisa kemana-mana lagi, sudah hanya berbaring. Dan itu sudah berlangsung selama mungkin belasan tahun begitu. Dan kemudian yang menjadi caregiver dari orang lanjut usia ini adalah anaknya yang ketiga, gitu, anaknya yang bungsu. Nah, ini kemudian mengakibatkan bahwa anaknya yang bungsu ini kemudian harus sepenuhnya berada di rumah. Katanya bahkan kalau dia nggak di dekat ibunya ini, ibunya langsung protes gitu. Kamu di mana? Langsung dicari begitu. Ibaratnya anaknya ini cuma mau ke warung sebentar saja sudah dicariin. Jadi sangat bergantung. Dan saya memahami yang tadi dokter sampaikan bahwa ketika caregiver secara intens merawat lansia ini sangat melelahkan. Time consuming, sangat memakan waktu, energi. Bahkan juga pada beberapa kasus caregiver ini juga bisa berisiko masa depannya begitu. Ketika di masa muda dia harusnya bergaul dengan teman-teman, tapi dia nggak bisa lakukan karena mengurus orang tuanya. Pada kondisi di warga jemaat kami, dia jadi nggak bisa ke gereja Bu Rida, karena dia harus setiap waktu menemani ibunya. Nah, tapi kemudian ya ini kehendak Tuhan ya Bu Dokter ya, ibunya kemudian dipanggil Tuhan. Dan baru belum lama ini kemudian saya melihat anaknya yang bungsu ini bisa datang ke gereja dan dengan wajah yang cerah gitu. Akhirnya saya bisa ke gereja. Nah, ini berarti caregiver itu juga perlu diberikan pendampingan juga sebenarnya, perlu diberikan motivasi. Nah, karena itu nyambung ya Bu Rida bahwa ketika gereja melakukan pelayanan pastoral buat seorang lansia, maka gereja jangan juga lupakan untuk melakukan pendampingan pastoral untuk keluarganya yang juga merawat lansia ini. Karena bisa jadi keluarga atau anggota keluarga ini juga mengalami level stres tertentu ketika mengurus orang tuanya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dari gereja. Dengan begitu pendampingan gereja jadi holistik gitu Bu ya. Yang didampingi bukan hanya lansianya tapi juga seluruh keluarganya. Mereka dilatih skill bagaimana merawat orang tua menjadi pendamping, tapi juga di sisi lain keluarga didampingi, disupport oleh gereja untuk juga tetap punya semangat, tetap tekun, tetap sabar begitu dalam merawat orang tuanya. Itu saya kira ya peran gereja dalam hal caregiver ya Bu Rida. Baik, terima kasih sahabat Ekumene, kita sudah di penghujung acara. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dokter dan Pak Pendeta. Dalam rangka Hari Lansia, Bu Dokter, pesan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Hal yang sekecil apapun supaya keluarga atau gereja atau masyarakat bisa lakukan dalam merawat lansia. Silakan Bu Dokter. Ya, lansia tadi ya dengan kondisinya yang berbeda-beda ya. Tapi kalau bicara kondisi yang masih bisa beraktivitas ya tentu saja bisa benar-benar diberdayakan ya. Mungkin dari hobi ya, dari kegiatan-kegiatan tadi itu menstimulasi otak, atau tadi gardening hobi ya bunga gitu. Itu akan membantu semua. Lalu tadi kalau ada kegiatan pada pagi atau siang atau sore gitu ya, ataupun acara di gereja, itu pulang-pulang akan letih, nanti akan membantu tidurnya. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dia bukan hanya dilayani, tapi dia juga melayani. Saya boleh kutip ayat yang tadi mungkin sudah di ini ya, tapi mohon maaf saya nggak hafal dari Mazmur 92 ayat 15, mungkin yang lebih ke sampai 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Betul. Nah ini betul. Ini definisi ternyata definisi sehatnya WHO nih. Tetap berbuah ya. Sehatnya itu dalam pengertian tadi fisik, mental, sosial juga. Nah, jadi perlu aktivitas
ke semuanya, fisik, mental, sosial. Itu masih ada sambung lagi, Bu. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Berarti masih diberi kesempatan untuk melayani, ya Pak ya. Betul, dengan betul. keterbatasannya, dengan kemampuan yang masih ada, mengaktualisasikan diri. Karena dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, jadilah lansia smart. Smart, sehat. Dia penuh aktivitas, berarti dia mandiri, smart. Berarti dia mandiri, kemudian produktif. Yang tadi masih melayani. Oke, jadi tipsnya itu ya. Iya. Sehat, mandiri, dan kreatif. Iya, produktif gitu tadi ya. Dan karena apa? Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Johan, pesan singkatnya untuk para lansia di Hari Lansia Nasional ini. Ya, terima kasih Bu Rida. Sahabat Oikumene, saya mau mengatakan bahwa menua itu, meskipun dalam proses menua itu ada penurunan fisik dan mungkin juga secara mental, tetapi saya mau katakan bahwa menua bukanlah sebuah kegagalan bagi manusia, tapi justru menua adalah anugerah Tuhan. Nggak semua orang bisa sampai usia tua loh, Bu. Oh, Ya. Betul ya? Iya. Ya. Berarti kalau orang bisa mencapai usia tua, itu adalah anugerah. Grace from God. Dan itu kenapa kita bisa bilang, kalaupun kita menua, kita harus menua dengan aging gracefully. Menua, tapi dengan menghayati kehidupan sebagai anugerah. Nah, kemudian bagi gereja, itu berarti kalau menua itu adalah anugerah, itu berarti kalau di gereja ada banyak lansia, berarti gereja diberi banyak apa? Anugerah oleh Tuhan kan? Nah, ini perspektif baru nih. Gereja yang banyak lansianya itu berarti gereja yang diberi banyak anugerah oleh Tuhan. Dan karena itu, karena gereja diberi banyak anugerah, maka gereja perlu menyambut lansia dengan rasa hormat, dengan rasa syukur, karena mereka adalah manusia yang juga bermartabat, sama seperti manusia yang lainnya. Nah, pertanyaannya bukan hanya apakah gereja ada lansia di situ, atau bukan hanya apakah gereja punya komisi lansia, bukan, tetapi apakah para lansia ini sudah benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga Allah di tengah-tengah gereja. Apakah mereka sungguh-sungguh diterima, didengar, dirawat, dilibatkan dalam pelayanan, dan juga diberdayakan di tengah-tengah gereja. Nah, harapan saya, kiranya gereja-gereja kita semakin menjadi rumah yang nyaman, semakin menjadi gereja yang ramah lansia. Bukan hanya untuk lansia sih, untuk semua generasi. Tapi juga terutama mereka yang sudah merasakan asam garam kehidupan, mereka yang sudah diberkati Tuhan dengan usia yang panjang, mereka sesungguhnya merupakan bagian yang utuh dari gereja dan perlu dilibatkan. Sebab tubuh Kristus itu bukan hanya anak-anak, remaja, pemuda atau dewasa saja, tapi tubuh Kristus adalah juga di dalamnya ada lansia. Dan ketika gereja mampu merangkul mulai dari anak sampai lansia, maka di sanalah kemudian gereja memberi kesaksian bahwa gereja sungguh-sungguh adalah wujud tubuh Kristus di dunia. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir di ruang tamu, Pak Pendeta sudah hadir di ruang tamu Biro Keluarga dan Anak PGI. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi pemirsa kanal YouTube Yakoma PGI. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sahabat Oikumene, selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2026. Mari bersama mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, bahagia, dan bermartabat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di talkshow berikutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati.